untuk menciptakan kabel yang kuat, tahan lama, dan cukup andal untuk misi hidup dan mati. Perjalanannya dimulai dari tambang biji besi dan berlanjut ke dalam pabrik baja. Di sana, berbagai logam paduan dilebur pada suhu sangat tinggi, dicetak menjadi bilet, lalu menjalani inspeksi ketat sebelum ditarik menjadi kawat dan dipilin menjadi kabel jadi yang siap digunakan dalam proyek di seluruh dunia. Video ini akan membawa Anda melalui seluruh proses tersebut. Dari detail teknis, mesin raksasa, hingga operasi presisi, untuk menjelaskan mengapa sesuatu yang terlihat seperti baja yang dipilin biasa bisa bertahan selama puluhan tahun dalam kondisi paling ekstrim. Setiap tahun, dunia menggunakan lebih dari 10 juta ton kabel baja yang digunakan pada infrastruktur, industri berat, minyak dan gas, perkapalan, hingga energi terbarukan. Jutaan lift di seluruh dunia mengandalkannya, memungkinkan pencakar langit menjulang dan membentuk wajah kota modern. Yang paling menakjubkan adalah rasio antara diameter kabel yang kecil dengan kapasitas beban yang luar biasa besar. Perjalanan kabel baja dimulai di tambang biji yang sangat besar, jauh di bawah tanah. Pertama, sistem pengeboran berdaya tinggi menembus batuan padat untuk membuat lubang bahan peledak. Ledakan terkontrol memecahkan batu, melepaskan bongkahan biji besi berwarna coklat kemerahan. Lalu, ekskavator hidraulik raksasa mengangkat bongkahan seberat puluhan ton dan memuatnya ke truk tambang yang mampu membawa ratusan ton. Di area penimbunan, biji dituangkan ke dalam hopper dan dipindahkan ke konveyor sepanjang ratusan meter. Di sana, layar getar dan pemisah magnet menghilangkan kotoran, pasir dan pengotor kasar lainnya. Biji yang telah diproses biasanya dihancurkan menjadi ukuran lebih kecil, agar lebih mudah diangkut dan dilebur nantinya. Ketika kereta biji tiba di pabrik baja, proses peleburan dimulai. Ribuan ton biji besi yang dicampur logam bekas dimasukkan ke tungku busur listrik. Raksasa setinggi bangunan bertingkat. Di dalamnya, elektroda grafit raksasa menyalurkan arus listrik besar, menghasilkan panas lebih dari 3000 derajat Celcius. Cukup panas untuk melelehkan logam padat menjadi cairan pijar seperti lava vulkanik. Untuk memberikan sifat mekanik yang diinginkan, insinyur menambahkan mangan untuk kekuatan, krom atau nikel untuk ketahanan korosi, dan silikon untuk meningkatkan kelenturan. Pada saat yang sama, kapur cepat dan fluorspar ditambahkan, membentuk lapisan terak yang mengapung di permukaan dan bertindak sebagai penyaring alami. Terak ini menyerap kotoran dan memurnikan logam, membuat baja lebih bersih dan kuat. Setelah baja cair dimurnikan dan mencapai komposisi kimia yang tepat, proses pencetakan dimulai. Tidak seperti teknik lama yang mencetak baja per batch. Kini baja panas dicetak secara kontinu ke dalam cetakan tembaga berpendingin air. Saat logam cair menyentuh dinding cetakan dingin, lapisan luar langsung mengeras, sementara bagian dalam tetap cair. Proses pembekuan berlangsung dari luar ke dalam, membentuk bilet padat sepanjang beberapa meter.
segera setelah keluar dari cetakan. Bilet yang masih panas ribuan derajat dikirim langsung ke mesin rolling untuk memanfaatkan panas yang tersisa. Di sini, roll baja paduan raksasa berputar terus-menerus, memberikan tekanan sangat besar pada bilet. Setiap kali melewati roll, bilet diratakan dan dipanjangkan. Ketebalannya berkurang, panjangnya bertambah. Proses ini diulang berkali-kali, mengubah bilet dari bentuk persegi menjadi batang bulat, strip datar, atau slab panjang. Suhu tinggi membuat baja tetap ulet sehingga dapat dibentuk tanpa retak. Sementara tekanan berulang membuat struktur butir internal baja menjadi lebih seragam, kuat, dan stabil. Setelah menjadi produk setengah jadi, baja dikirim ke lini cold rolling untuk ditarik menjadi kawat berdiameter presisi. Proses dimulai ketika batang yang baru keluar dari rolling mill didinginkan oleh semprotan air bertekanan tinggi. Kemudian baja melewati serangkaian roll yang semakin memperkecil penampangnya. Perlakuan panas. Pada tahap ini, kawat dipanaskan dalam furnace hingga 500 hingga 700 derajat Celcius. Atmosfer di dalamnya dikontrol sangat ketat. Panas mengubah struktur kristal internal kawat, memberikan kombinasi ideal antara kekerasan dan kelenturan. Begitu mencapai suhu target, kawat langsung masuk ke zona pendinginan cepat menggunakan udara bertekanan tinggi atau cairan industri khusus. Pendinginan ini mengunci struktur baru yang terbentuk. Setelah perlakuan panas, kawat memasuki proses pelapisan anti korosi. Lapisan paling umum adalah galvaniseng atau pelapis polimer. Sebelum dilapisi, kawat dibersihkan menggunakan larutan asam ringan. Lapisan harus seragam dan bebas rongga karena lubang sekecil apapun dapat menyebabkan karat fatal di kemudian hari. Setelah memperoleh pelindung terhadap karat dan air laut, kawat memasuki tahap inspeksi. Diameter harus presisi hingga sepersekian milimeter dan permukaan tidak boleh memiliki distorsi sedikit pun. Data setiap gulungan dianalisis dan dibandingkan dengan standar teknis. Kawat yang sedikit saja menyimpang langsung dikeluarkan. Setelah lolos inspeksi, kawat dikirim ke lini pemilin untuk dipintal menjadi kabel lengkap.
rangka besar berputar membawa puluhan hingga ratusan gulungan kawat, menarik dan memilin kawat menjadi pola heliks yang telah dirancang. Inti dapat berupa baja untuk kekuatan maksimum atau serat sintetis seperti polipropilena untuk penggunaan khusus. Kawat dikelompokkan menjadi strand, lalu beberapa strand dipilin mengelilingi inti. Sensor memantau ketegangan, sudut pilin, dan getaran, menyesuaikannya secara otomatis. Setiap lapisan kabel memiliki fungsi berbeda. Lapisan luar tahan abrasi, lapisan tengah menahan beban utama, dan lapisan dalam menstabilkan struktur. Setelah selesai dipilin, kabel menerima lapisan pelumas khusus. Pelumas diaplikasikan dengan pencelupan atau semprotan bertekanan tinggi. Sensor mengatur viskositas dan jumlah pelumas agar dapat meresap hingga ke celah terdalam antara kawat-kawat. Kabel untuk lingkungan laut atau beban dinamis mendapat aditif tambahan untuk ketahanan oksidasi dan korosi elektrokimia. Setelah pelumasan, kabel mengikuti pengujian akhir menggunakan mesin tarik hidraulik, alat uji tekuk siklik, dan sensor mikroregangan. Kabel ditarik hingga putus untuk mengetahui batas kekuatannya. Setiap retakan mikro atau ketidakteraturan struktural menyebabkan kabel ditolak. Kabel yang lolos kemudian digulung dengan mesin coiling otomatis. Kecepatan dan ketegangan dikontrol oleh sensor beban. Sistem kamera dan sensor perpindahan memastikan gulungan rapi dan tidak tumpang tindih. Di akhir proses, ujung kabel dijepit dan kode jejak produksi dicetak. Gulungan kemudian dipasang pada palet baja atau kayu rekayasa, dibungkus plastik pelindung, dan dipindahkan ke area logistik sebelum akhirnya diangkut dengan truk atau kontainer khusus. Dari bongkahan biji menjadi kabel baja berkekuatan tinggi, setiap langkah membuktikan presisi dan kekuatan teknologi modern.
Ibaliknya, terdapat sistem kompleks di mana detail sekecil apapun sangat menentukan. Amerika Serikat adalah salah satu produsen amunisi terbesar di dunia, membuat hampir 10 miliar butir setiap tahun. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana semua itu dibuat dan bagaimana sebuah pabrik dapat melacak setiap butir di antara miliaran produk? Di dalam kompleks produksi yang sangat luas itu, gulungan kuningan dicetak, ditarik, dan diberi perlakuan panas hingga menjadi selongsong sempurna. Sensor optik dan sistem robotik mengukur hingga tingkat mikrometer, menghilangkan setiap penyimpangan sebelum perakitan, pengisian propelan, dan pengemasan. Setiap gerakan begitu presisi sehingga hampir tidak ada ruang untuk kesalahan. Tonton hingga akhir untuk melihat keseluruhan proses yang menghasilkan miliaran butir amunisi. Tempat rekayasa, kecepatan, dan ketepatan bertemu dalam lini produksi berskala kolosal. Amerika Serikat menempati peringkat teratas dunia dalam produksi dan konsumsi amunisi, menciptakan industri bernilai komersial besar yang juga membawa konsekuensi sosial dan lingkungan. Laporan industri memperkirakan pasar amunisi global pada tahun 2024 mencapai sekitar 400 triliun, dengan permintaan yang diperkirakan tetap stabil karena faktor keamanan dan pertahanan. Tahap pembukaan produksi adalah penerimaan bahan baku, salah satu proses paling penting, di mana semua hal harus dikendalikan secara ketat agar tidak menimbulkan resiko pada proses berikutnya. Bahan baku dipisahkan secara ketat berdasarkan jenisnya. Staf memakai alat pelindung, menggunakan peralatan antistatis, dan mengikuti prosedur pengendalian resiko sebelum menangani bahan. Sisa serbuk logam dan potongan scrap dipisahkan di area penerimaan, diberi label jelas, dan dikumpulkan untuk didaur ulang guna mengurangi limbah dan biaya operasi. Proses dimulai dengan lembaran kuningan yang masuk ke mesin pres berat untuk mencetak cakram bulat yang disebut blank. Blank kemudian melewati serangkaian proses pembentukan yang secara bertahap menarik dan membentuk logam hingga menjadi tabung berdinding tipis dengan profil yang diperlukan. Pada tahap ini, logam cenderung mengeras. Karena itu, proses pemanasan singkat dilakukan untuk mengembalikan kelenturan dan mencegah retak. Tujuannya adalah menghasilkan tabung yang stabil secara dimensi, konsentris, dan bebas cacat. Setelah bentuk silinder selesai, dilakukan pemesinan tambahan untuk membuat bagian dasar, meratakan tepi, serta membuat alur ekstraksi untuk pengeluaran selongsong oleh senjata. Bagian dalam dasar disiapkan untuk menerima primer dengan mengebor lubang kecil yang menjadi saluran api menuju bagian dalam selongsong. Selama pembentukan, proses pembersihan menghilangkan minyak, kerat, dan kotoran agar inspeksi berikutnya tetap akurat. Setelah selongsong selesai, tahap pembuatan proyektil dimulai. Proyektil biasanya dibuat dari blank logam, bisa timbal atau bahan alternatif seperti tembaga, paduan khusus atau material komposit pada peluru frangible.
Blank ini kemudian dimesin untuk membentuk kontur dasar, menghaluskan permukaan, dan memastikan massa serta geometri sesuai spesifikasi. Di banyak pabrik, proyektil diberi jaket logam tipis untuk mengurangi keausan laras dan meningkatkan performa balistik. Setelah dibentuk dan diselesaikan, proyektil diperiksa secara visual, ditimbang, dan diukur. Setelah proyektil siap, propelan menjadi bagian paling sensitif dari lini produksi. Penanganannya dilakukan di area khusus dengan kontrol ketat. Setiap lot propelan diuji oleh laboratorium untuk memastikan keseragaman dan stabilitas. Area pengisian dilengkapi sistem penahan dan pencegah percikan listrik. Limbah ditangani dengan prosedur lingkungan yang ketat. Tahap berikutnya, penanganan primer, lebih sensitif lagi. Primer mengandung senyawa yang sangat mudah meledak, sehingga produksi dilakukan di fasilitas terpisah dengan kontrol akses ketat. Banyak tugas dilakukan otomatis atau dengan peralatan jarak jauh untuk membatasi risiko bagi manusia. Selanjutnya, memasuki tahap perakitan, di mana semua komponen, selongsong, proyektil, propelan, dan primer digabungkan. Semua komponen dipersipkan dengan label lot dan barcode agar sesuai dengan catatan sistem. Pada tahap awal, mesin inspeksi dan timbangan elektronik memeriksa setiap komponen dan bagian yang menyimpang dipisahkan. Pada lini akhir, mesin semi-otomatis atau otomatis mengisi propelen, memasang proyektil, memasang primer, dan mengunci semuanya. Sensor dan kamera memeriksa setiap butir secara real-time. Produk cacat langsung dipisahkan. Selama perakitan, keselamatan tetap menjadi prioritas. Sistem ventilasi, pencegah debu, perlindungan antistatis, dan prosedur darurat diterapkan. Limbah propelen atau primer yang tidak sesuai ditangani dengan dokumentasi lengkap. Setelah perakitan, dilakukan serangkaian inspeksi akhir.
Staf juga mengambil sampel untuk ditimbang dan diukur. Jika ada batch menyimpang, batch tersebut dikarantina. Salah satu pengujian terpenting adalah uji gelatin balistik untuk melihat bagaimana proyektil berperilaku ketika mengenai jaringan lunak. Teknisi menembakkan sampel ke jelapin dan merekamnya dengan kamera berkecepatan tinggi untuk melihat jalur luka, kedalaman penetrasi, dan fragmentasi. Jika hasil buruk, seluruh batch ditahan dan diselidiki. Setelah semua lulus uji, amunisi masuk ke tahap pengemasan. Untuk pasar sipil, biasanya menggunakan kotak karbon. Untuk militer atau ekspor, menggunakan peti kayu atau kotak logam dengan perlindungan lembab. Proses pengemasan mencakup pengecekan berat, pemasangan label, segel anti rusak, dan barcode untuk integrasi dengan sistem gudang. Karton kemudian dipaletkan, dibungkus plastik, diberi label lot, dan dipindahkan ke penyimpanan jangka pendek. Sebuah lampu LED tunggal mungkin hanya berharga beberapa rupiah. Tetapi dengan lebih dari 15 miliar unit diproduksi setiap tahun, teknologi ini telah membangun sebuah industri bernilai lebih dari 1 triliun, menerangi hampir setiap sudut planet ini. Perjalanan sebuah LED dimulai dari chip semikonduktor yang lebih kecil dari butiran debu, melewati tahapan perakitan dengan presisi hingga skala mikrometer, penyikatan kawat muas yang lebih tipis dari rambut manusia, konversi warna, enkapsulasi pelindung, serta pengujian cahaya skala besar, sebelum akhirnya menjadi sumber cahaya bagi seluruh dunia. Hari ini pabrik membawa kita menyelami proses tersebut. Bagaimana chip yang nyaris tak terlihat diubah menjadi miliaran sumber cahaya yang setiap hari menerangi planet ini. Setiap lampu LED berawal dari sebuah chip semikonduktor. Untuk membuat chip tersebut, pabrik memulai dengan substrat kristal paling umum adalah safir. Namun sebelum kristal dapat diproses, manusia harus memasuki lingkungan yang nyaris sepenuhnya steril. Seluruh area produksi chip beroperasi sebagai ruang bersih raksasa, di mana satu partikel debu mikroskopis saja dapat merusak ribuan chip sekaligus. Para teknisi mengenakan pakaian pelindung lengkap, baju ruang besi 1 potong, penutup kepala, masker, sarung tangan, dan alas kaki antistatis sebelum melewati pancuran udara bertekanan tinggi
untuk menghilangkan sisa kontaminan. Setelah kondisi memenuhi standar tetap, substrat safir dimasukkan ke dalam ruang reaksi epitaksial bersuhu sangat tinggi. Gas yang mengandung gallium dan nitrogen dialirkan ke permukaan safir, menempel atom demi atom, membentuk lapisan ultra tipis yang jauh melampaui batas penglihatan manusia. Melalui proses ini, lapisan semikonduktor khusus disusun dengan urutan presisi, membentuk struktur sambungan PN. Di dalam sambungan inilah, ketika arus listrik mengalir, partikel bermuatan bertumbukan dan melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Inilah momen kelahiran cahaya LED pada skala atom. Setelah pertumbuhan epitaksial, wafer tampak halus seperti cermin. Namun sejatinya permukaannya telah berisi jutaan struktur semikonduktor yang belum mampu menghasilkan cahaya. Untuk mengubahnya menjadi chip LED fungsional, wafer menjalani proses fotolitografi. Di bawah cahaya kuning terkendali, permukaan wafer dilapisi bahan pekat cahaya yang disebut fotoresist. Sinar ultraviolet kemudian diproyeksikan melalui masker presisi menggambar pola mikroskopis dengan ketelitian hingga skala mikrometer. Bagian yang tidak diinginkan dicuci menyisakan jaringan sirkuit ultra halus. Selanjutnya, wafer dipindahkan ke ruang vakum untuk dilapisi logam tipis sebagai kontak listrik. Pada tahap ini, wafer telah menjadi papan sirkuit cahaya raksasa yang memuat puluhan ribu chip LED sekaligus. Tahap berikutnya adalah pemisahan chip. Di bawah permukaan yang tampak mulus, wafer merupakan peta mikroskopis berisi puluhan ribu chip identik. Sistem laser berenergi tinggi memotong wafer mengikuti garis scribe yang telah dihitung, memisahkan chip dengan risiko retakan seminimal mungkin. Setiap chip LED yang terpisah hanya berukuran beberapa per 10 mm. Lebih kecil dari ujung jarum, namun di dalamnya terdapat struktur pemancar cahaya lengkap. Bahkan retakan mikroskopi saja dapat membuat chip gagal berfungsi. Setelah pemotongan, chip diuji satu persatu. Chip yang tidak memenuhi spesifikasi langsung disingkirkan. Chip-chip kemudian direnggangkan menggunakan mesin film expander sehingga jarak antar chip menjadi seragam dan siap dipindahkan ke tahap die bonding. Setiap chip dipasang pada rangka logam dengan dua terminal positif dan negatif. Mesin otomatis meneteskan perekat konduktif panas dengan volume yang dikontrol hingga skala mikrometer.
AREC ini tidak hanya menahan chip, tetapi juga menyalurkan panas. Kesalahan penempatan hanya 20 hingga 30 mikrometer dapat menyebabkan perubahan warna, memperpendek umur LED atau kegagalan total. Setelah chip terpasang kuat, rangka LED masuk ke mesin wire bonding. Gulungan kawat emas 99% murni berdiameter 18 hingga 25 mikrometer, sekitar 3 hingga 5 kali lebih tipis dari rambut manusia. Digunakan untuk menghubungkan chip ke terminal logam. Dengan kombinasi panas dan getaran ultrasonik, bola emas mikro dibentuk dan ditekan ke elektroda chip, lalu ke terminal logam. Setiap lengkungan kawat dikontrol ketat demi stabilitas jangka panjang. Tahap berikutnya adalah pelapisan fosfor. Bubuk fosfor ditimbang menggunakan neraca analitik dengan ketelitian kurang dari 0,1 gram. Hampuran fosfor kuning, oranye, merah muda, dan spektrum lainnya diracik sesuai suhu warna yang diinginkan. Campuran ini diaduk dalam resin epoksi dan diteteskan ke setiap chiplet dengan volume kurang dari 0,1 ml per titik. Lapisan inilah yang mengubah cahaya biru menjadi cahaya putih atau kuning yang kita lihat. Fakta pentingnya, tidak ada cheat semokonduktor yang secara alami memancarkan cahaya putih. LED selalu memancarkan cahaya biru. Lapisan fosforlah yang mengubahnya. Setelah dilepas dari cetakan, LED masih terhubung dalam satu rangka. Pemeriksaan visual dilakukan sebelum masuk ke mesin pemisah rangka.
dalam hitungan detik. Setiap LED dilepaskan menjadi unit individual. Setiap LED kemudian diuji secara elektronik. Kecerahan, warna, tegangan, dan suhu warna diukur dengan presisi tinggi. Sistem binning mengelompokkan LED berdasarkan karakteristiknya agar saat digunakan bersama, cahaya yang dihasilkan seragam. LED yang lolos inspeksi dikemas dalam kantong atau tray tahan lembab, diberi label data produksi dan dikirim ke seluruh dunia untuk digunakan dalam lampu, layar, mainan, dan perangkat elektronik. Kini pencahayaan LED telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Sebuah perjalanan luar biasa dari struktur atom yang tak kasat mata hingga cahaya yang menerangi dunia setiap hari.